Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Jason Alfianus dengan NIM F521248083. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian dari tugas mata kuliah logika diskrit. Langsung saja pada deskripsi tugasnya, yang dimana pada tugas ini kita diminta untuk membuat relasi antar dua himpunan, yaitu himpunan mahasiswa M yang berisikan A, B, C, dan himpunan proyek P yang berisikan proyek 1, proyek 2. A mengerjakan proyek P1, B mengerjakan dua proyek yaitu P1 dan P2. Sementara C tidak mengerjakan proyek apapun. Tugasnya yaitu yang pertama, representasikan relasi tersebut dalam bentuk daftar pasangan terurut. Kemudian buat matriks relasinya dan tentukan apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan atau transitif. Kemudian kita diminta untuk menjelaskan bagaimana konsep relasi dapat digunakan untuk mendesain relasi antar tabel dalam basis data sistem informasi, serta berikan contoh sederhana, misal tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Baik, langsung saja pada penyelesaian tugasnya, yang dimana kita diminta untuk membuat representasi relasi. Relasi dapat ditulis dalam bentuk pasangan terurut, yaitu setiap mahasiswa yang berhubung dengan proyek tersebut. Misalnya A, P1, artinya A mengerjakan P1. Jadi hasil dari tiga pasangan tersebut yaitu A, P1, B, P1, dan B, P2. Lanjut pada soal nomor 2, yang dimana kita diminta untuk membuat matriks relasi. Matriks relasi sendiri digunakan untuk menunjukkan hubungan antar elemen dalam bentuk tabel 1 dan 0. Nilai 1 menunjukkan ada relasi antar mahasiswa dan proyek, sedangkan 0 berarti tidak ada relasi. Dari tabel terlihat bahwa A hanya punya relasi dengan P1, B punya relasi dengan P1 dan P2, sementara C tidak punya relasi sama sekali. Selanjutnya, pemeriksaan sifat relasi. Karena relasi ini berasal dari dua himpunan yang berbeda, yaitu himpunan mahasiswa dan himpunan proyek, maka relasi ini tidak bisa bersifat refleksif, simetris, maupun transitif. Sifat-sifat tersebut hanya berlaku jika relasi terjadi pada himpunan yang sama seperti M ke M. Selanjutnya ada relasi antar tabel, yang dimana penerapan konsep relasi pada basis data. Di sini saya mempunyai contoh di mana tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa sendiri, dalam tabel sistem basis data, konsep relasi digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Misalnya tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel proyek melalui tabel penghubung mahasiswa proyek. Ini disebut relasi many to many, karena satu mahasiswa bisa mengerjakan banyak proyek, dan satu proyek bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa. Di sini tabelnya, yang dimana tabel mahasiswa berisikan NIM dan nama, tabel proyek berisikan kode proyek, nama proyek. Dan contohnya tabel mahasiswa proyek berisikan NIM dan kode proyek. Baik, kesimpulan dari tugas ini yaitu kita belajar bagaimana relasi membantu kita memahami hubungan antar dua himpunan data, baik dalam matematika maupun dalam sistem informasi. Konsep ini juga menjadi dasar dalam mendesain relasi antar tabel di database. Relasi menggambarkan hubungan antar dua himpunan dan dapat dipresentasikan dengan pasangan terurut atau matriks. Tidak semua relasi memiliki sifat refleksif, simetris, atau transitif. Konsep relasi sendiri penting dalam desain database. Baik, sekian penjelasan dari penyelesaian tugas mata kuliah logika diskrit dari saya. Sekian, terima kasih.